Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan. Sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, hari ini materi kita adalah sains dengan tema menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema menyayangi tumbuhan. Pekan ini kita sudah memasuki tema 2 dan subtema 3. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagiannya lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat keempat. Nah teman-teman, ayat tersebut menjelaskan tentang subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyayangi tumbuhan dan hewan. Jika teman-teman punya piaraan di rumah, pastikan bisa merawat dan memberi makan. Kemudian, teman-teman juga bisa menyayangi hewan tersebut. Ataupun ketika punya tanaman di rumah, silakan bisa dirawat dengan cara menyiram tanaman tersebut. Untuk menyayangi tumbuhan, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan melakukan metode penyiraman yang tepat. Menjaga agar tidak rusak. Kemudian tidak sembarang menebang tumbuhan atau pohon. Kemudian hindari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Dan yang pastinya kita bisa mengantisipasi hama dan pada penyakit pada tanaman. Nah, itulah cara kita untuk menyayangi tumbuhan. Teman-teman, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, sebelum kita memulai, kita sebutkan dulu ya makhluk hidup. Makhluk hidup di bumi ini ada 3. Telah kita pelajari bersama. Yang pertama adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kita mulai. Ustadz jelaskan dulu ya arti pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan hewan yaitu proses bertambahnya ukuran hewan yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali lagi seperti tinggi atau besar hewan. Sedangkan perkembangan hewan yaitu proses perubahan pada makhluk hidup dengan pembentukan organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Setiap makhluk hidup mengalami perkembangan dan pertumbuhan, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan.
Hewan melakukan perkawinan atau perkembangbiakan untuk melanjutkan hidup dan meneruskan keturunan. Ada beberapa cara hewan untuk melakukan perkembangbiakan, di antaranya dengan bertelur atau ovipar, melahirkan, vivipar, dan bertelur melahirkan atau biasa kita sebut ovovivipar. Nah, untuk pola pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi dua ya. Yang pertama, metamorfosis. Yang kedua, tanpa metamorfosis. Kita bahas yang pertama, metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu fase ke fase berikutnya. Metamorfosis merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan, khususnya hewan serangga dan amfibi, untuk menuju dewasa. Dalam siklus hidupnya, hewan memiliki struktur dan fungsi tubuh yang berbeda pada setiap fase. Metamorfosis itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang perkembangbiakan individu makhluk hidup melalui tahap telur, larva, pupa, dan imago, atau biasa kita sebut sebagai dewasa. Telur yang menetas menjadi larva, dan larva akan menjadi kepompong. Kemudian berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, teman-teman, apa saja hewan yang bermetamorfosis dengan sempurna? Hewan tersebut adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Nah, teman-teman, itu ada gambar tentang metamorfosis pada kupu-kupu, ya. Dimulai dari telur, kemudian berkembang menjadi larva atau biasa kita sebut sebagai ulat, ya. Ulat lalu berbentuk menjadi pupa, berubah menjadi pupa, kemudian terakhir menjadi dewasa. Ini adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Berikut video proses metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kita simak bersama-sama ya. Metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari telur. Kita perhatikan bersama-sama. Lalu menjadi larva yang biasa kita sebut sebagai ulat.
Kemudian dari ulat tersebut keluarlah cairan berwarna putih yang nantinya akan digunakan untuk menjadi pupa atau yang biasa kita sebut kepompong. Nah, teman-teman, dari pupa atau kepompong inilah kemudian menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah video dari metamorfosis pada kupu-kupu. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangbiakan hewan melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa atau bayi serangga, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago atau dewasa. Apa saja hewan yang termasuk berkembang biak dengan metamorfosis tidak sempurna? Ada belalang, kecoa, kepik, dan juga jangkrik serta capung. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat metamorfosis sempurna. Sekarang kita akan melihat contoh metamorfosis tidak sempurna. Ada metamorfosis pada capung. Metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses metamorfosis tidak sempurna pada capung. Ya, teman-teman, silakan simak video ini dengan baik-baik ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai metamorfosis capung. Capung merupakan serangga yang masuk ke dalam ordo Odonata, yaitu suatu ordo pada serangga yang berbeda sejak awal dalam penentuannya dari ordo serangga lainnya. Odonata digolongkan berdasarkan giginya, termasuk capung. Para serangga dalam ordo ini telah ada dari zaman purba dulu, yaitu sejak sekitar 300 juta tahun yang lalu. Capung biasanya selalu ditemui di dekat air, karena air merupakan tempat di mana mereka akan bertelur dan menghabiskan masa pradewasa anak-anaknya. Pada umumnya, capung dapat ditemukan di wilayah tropis. Seperti jangkrik, capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini berbeda dengan metamorfosis pada kupu-kupu, katak, dan kumbang. Hal ini karena capung hanya mengalami perubahan semasa hidupnya. Siklus hidup capung terdiri dari telur, nimfa, kemudian capung dewasa yang akan kawin dan menghasilkan generasi capung yang baru dengan siklus yang sama. Mari kita bahas satu persatu tahapan metamorfosis capung. Telur. Pada umumnya, capung melakukan proses perkawinan di udara atau saat terbang. Proses ini membutuhkan waktu yang bisa mencapai berjam-jam. Setelah proses perkawinan, capung betina akan bertelur, di mana telur-telur tersebut akan ditempelkan pada tanaman dekat dengan air. Induk capung akan memastikan bahwa wilayah itu bebas dari polusi serta ada banyak mikroorganisme air. Dengan adanya banyak mikroorganisme air, larva capung akan memiliki sumber makanan yang banyak. Satu induk capung biasanya dapat bertelur hingga 100.000 butir telur tergantung jenis spesiesnya. Secara fisik, telur capung diselumuti dengan lendir, maka ia akan terasa licin jika dipegang.
Telur capung akan menetas dalam waktu 2 hingga 7 hari, tergantung iklim lingkungan di mana telur tersebut berada. Semakin dingin lingkungannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk telur menetas. Nimfa. Setelah telur menetas, terbentuklah larva yang akan berkembang dan hidup di wilayah perairan. Larva menggunakan insang internal untuk dapat bernafas. Walaupun larva termasuk makhluk air, larva capung dapat hidup di darat walau dipindahkan. Seperti larva binatang lainnya, larva capung akan mengalami pergantian kulit terus-menerus sehingga akhirnya menjadi nimfa. Tubuh dari nimfa capung sangat besar dan mereka merupakan karnivora. Mereka makan berudu, anak ikan, bahkan memangsa sesamanya. Nimfa capung bernapas menggunakan insang yang terdapat pada rektum di ujung perut mereka. Tak hanya itu, nimfa capung mengalami pergantian kulit ekdisis. Setiap tahapan pergantian kulit tersebut disebut instar, dan pergantian kulit tersebut dapat terjadi hingga 8-12 kali tergantung jenis spesiesnya. Umur nimfa bisa sampai 4 minggu hingga beberapa tahun. Bagian besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nimfa. Dan yang paling lama adalah 4 tahun. Wow, capung dewasa. Setelah berkembang dalam lingkungan serta cuaca yang mendukung dan stabil, nimfa capung akan menjadi capung dewasa dalam tahap terakhir metamorfosisnya. Mereka akan merayap keluar dari air menggunakan ranting tanaman untuk keluar dari kulit nimfa yang juga disebut sebagai exuvia. Sayap dari capung muda biasanya belum berkembang maksimal dan sebagian dari kepala mereka dapat dilihat. Tubuhnya juga masih lunak dan warna tubuh mereka juga belum terlihat. Jika mereka dapat bertahan dalam seleksi alam, capung muda akan menjadi capung dewasa dengan tubuh yang sempurna dan hidup selama 2 hingga 4 bulan. Nah, itulah tadi tahapan metamorfosis capung. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi lainnya. Sampai jumpa. Dah. Nah, teman-teman, begitulah proses metamorfosis pada capung ya. Selanjutnya, yang kedua adalah tanpa metamorfosis. Hewan tanpa metamorfosis adalah suatu perkembangan biologis pada hewan yang tidak melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Hewan tanpa metamorfosis dibagi beberapa jenis. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita akan bahas bersama-sama ya. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contoh ovipar adalah ikan, burung, ayam, dan katak. Selanjutnya ada vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada hiu, paus, kelinci, kukang, dan juga kelelawar. Selain hewan-hewan ini, ada juga beberapa hewan yang berkembang biak dengan vivipar. Salah satunya adalah anjing laut, lumba-lumba, ikan duyung, gajah, kucing, dan kera. Selanjutnya adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur lalu melahirkan. Apa saja hewan yang termasuk ovovivipar? Yang pertama ada platypus. Kemudian ada ikan pari, ikan hiu, kuda laut, bunglon, lalu kadal. Itulah jenis hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Nah, teman-teman, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan tersebut. Yang pertama, pertumbuhan hewan, yaitu proses bertambahnya ukuran hewan
yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali lagi, seperti tinggi atau besar hewan. Kemudian, perkembangan hewan yaitu proses perubahan pada makhluk hidup dengan pembentukan organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Yang ketiga, pola pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi dua, yaitu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Kita ulangi, dari telur, larva atau biasa kita sebut ulat, pupa atau kepompong, lalu imago, hewan dewasa. Contohnya adalah kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, nimfa, dan imago. Contohnya adalah belalang, jangkrik, dan capung. Kemudian, untuk perkembangan hewan tanpa metamorfosis, contohnya adalah hewan ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas ya. Selanjutnya, hikmah yang bisa kita dapatkan dari pelajaran pertumbuhan dan perkembangan hewan yaitu Allah telah menciptakan tumbuhan dan hewan dengan berbagai macam kegunaan dan manfaat bagi manusia. Kita sebagai manusia harus bisa bersyukur dengan cara menjaga makhluk hidup dan juga bumi ini dengan baik. Karena bumi telah memberikan kita berbagai macam manfaat yang kita bisa gunakan untuk kebutuhan hidup. Nah, teman-teman, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kesadaran untuk tidak merusak alam harus kita tanamkan agar apa yang diberikan Allah kepada kita dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Kesadaran manusia sangatlah dibutuhkan agar alam pun mau menjaga bumi ini dengan baik. Oke, teman-teman. Selanjutnya, silakan teman-teman untuk proyek di rumah buatlah satu contoh gambar tentang proses pertumbuhan hewan, baik secara metamorfosis sempurna atau metamorfosis yang tidak sempurna. Kemudian silakan teman-teman gambar di satu lembar kertas HVS, kemudian hiasi sekreatif mungkin. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Silakan teman-teman bisa pelajari lagi di rumah. Ustaz tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.